Diriwayatkan dari Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah untuk menyempurnakan bagi orang yang berpuasa dari lalai dan dosa lisan. Jadi orang yang berpuasa ada chance, ada peluang untuk melakukan dosa-dosa kecil. Nah, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk menyempurnakan bagi orang yang berpuasa dari lalai dan dosa lisan, juga untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi tujuan zakat fitrah kalau begitu berdasarkan hadis ini, yang pertama adalah kalau sedang berpuasa itu orang ada membuat dosa-dosa kecil. Jadi ibaratnya kain yang putih, itu kemudian ada noda-noda hitam sedikit-sedikit dari puasa dia semuanya. Maka Rasulullah mengatakan zakat fitrah ini untuk menyempurnakan pahala orang berpuasa daripada kelalaian dan dosa-dosa yang dia lakukan. Juga, jadi itu yang pertama. Yang kedua, juga untuk memberi makan kepada orang miskin. Jadi tujuan zakat fitrah adalah untuk memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa menunaikan zakat fitrah sebelum sholat, maksudnya sholat id, barang siapa menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya dapat diterima. Dan barang siapa menunaikannya setelah sholat, maka itu merupakan sedekah biasa. Tetapi kewajiban zakat fitrah dia itu tidak gugur. Dia mesti membayar tetap zakat fitrah. Hanya saja kategorinya, kalau sebelum sholat id, menurut hadis ini zakat fitrah. Kalau setelah sholat id dia lalai, dia mampu sebetulnya tapi dia lalai. Jadi terlupa akhirnya, maka kemudian itu dikategorikan sebagai sedekah biasa. Nah, ini definisi zakat fitrah berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Apa hikmah daripada zakat fitrah? Nah, menurut Waqi' bin Jarrah, seperti saya kutip dalam buku Fiqhul Islam wa Adillatuhu, zakat fitrah untuk bulan Ramadan itu seperti sujud sahwi untuk sholat. Zakat dapat menutupi kekurangan puasa sebagaimana sujud sahwi menutupi kekurangan di dalam sholat. Menutupi kekurangan puasa dan mencukupkan orang-orang fakir dari meminta-minta di hari Idul Fitri, itu adalah hikmah daripada zakat fitrah. Hadis riwayat Ad-Daruqutni, agnuhum anit tawafi fi hadzal yaum. Hadis Rasulullah, cukuplah mereka berkeliling di hari ini. Maksudnya adalah supaya orang-orang miskin itu di hari Idul Fitri pun tidak perlu ia berkeliling rumah meminta-minta, sehingga mereka pun dapat merayakan hari raya itu bersama keluarga, ada cukup makan, ada cukup minum dan lain-lain. Kemudian apa hukumnya zakat fitrah? Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh setiap orang muslim yang merdeka dan mampu mengeluarkan zakat pada waktunya. Itu wajib. Mampu, bukan mau. Kadang ada orang mampu tapi tidak mau. Ia mampu. Jadi muslim, merdeka dan mampu, itu hukumnya wajib membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ditunaikan oleh orang yang wajib mengeluarkannya untuk dirinya sendiri, untuk anak-anaknya yang masih kecil yang dalam tanggungan dirinya, juga untuk budak-budak atau slave, yang dipakai sebagai pembantu. Jadi budak-budak untuk membantu kerjanya, bukan budak-budak yang diperjualbelikan. Jadi emang masa itu dulu ada perbudakan, sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, seseorang itu tidak wajib mengeluarkan zakat untuk ayah dan ibunya, sekalipun mereka adalah keluarganya, karena dia tidak punya hak wali terhadap orang tua. Jadi tidak ke atas arahnya, ke bawah. Dia juga tidak wajib menunaikan zakat untuk saudara-saudaranya yang masih kecil atau kerabat-kerabatnya sekalipun mereka keluarga,
karena mereka bukan ada dalam tanggungannya. Ya. Dia juga tidak wajib menunaikan zakat untuk istrinya dan anaknya yang sudah dewasa, yang sudah baligh, ya, sekalipun mereka keluarganya. Ini pendapat para ulama nih. Akan tetapi, ya, seandainya dia menunaikan zakat itu untuk mereka, ayah ibunya, istrinya, anak-anaknya, baik yang kecil maupun yang besar, ya, tanpa ada paksaan daripada mereka, maka orang-orang tadi sudah tertunaikan kewajibannya. Mereka, yaitu orang tua, istri, anak-anak yang sudah dewasa maupun yang masih kecil, sudah tidak lagi terkena kewajiban zakat fitrah karena sudah dibayarkan. Kemudian terkait dengan waktu, ya, atau masa untuk, ya, membayar zakat fitrah, ya. Menurut ulama Syafi'iyah, jumhur Syafi'iyah, zakat fitrah boleh dibayarkan sejak hari pertama bulan Ramadan. Jadi masuk saja bulan Ramadan itu secara hukum syara'nya sudah boleh membayar zakat fitrah. Sehingga sesaat sebelum sholat Idul Fitri, sholat Id. Jadi mulai dari hari pertama Ramadan puasa sampai sesaat sebelum sholat Id, ya. Jika seseorang mengakhirkannya setelah sholat hari raya Idul Fitri, maka zakat itu tetap harus ditunaikan, karena kewajiban zakat fitrah itu tidak gugur, ya. Kewajiban membayar zakat fitrah tidak hilang, dia masih tetap memiliki kewajiban membayar zakat fitrah. Hanya saja itu sudah tidak lagi considered sebagai zakat fitrah kalau sudah lewat sholat Id, tetapi sebagai sedekah biasa. Tapi dia, individunya wajib mengeluarkan zakat itu, ya. Bahkan dikatakan seseorang akan berdosa jika ia sengaja mengakhirkannya setelah sholat hari raya padahal dia mampu. Sebab zakat fitrah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang sengaja lalai, sengaja membuat lupa, ya, membuat dirinya lupa akan zakat fitrah, ini hukumnya berdosa. Karena ia sama saja dengan melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun, ini pendapat ulama, ya. Ada pendapat ulama lain juga yang mengatakan ia tidak sampai berdosa, katanya. Ya. Barang siapa mengakhirkan mengeluarkan zakat fitrah sehingga habis sholat Id, ya, dikatakan orang ini hanya tertinggal oleh sesuatu yang amat besar dan utama, ya. Jadi istilahnya dia tertinggal atau kehilangan pahala yang begitu besar dan utama ketika ia tidak membayar zakat fitrah. Jadi ada ulama yang mengatakan tidak sampai haram dan berdosa, hanya saja ia akan kehilangan sesuatu yang amat besar dan amat utama sebagai penutupan bulan Ramadan, ya. Kemudian tidak boleh mendahulukan zakat fitrah sebelum bulan Ramadan, karena itu berarti mendahulukannya atas dua sebab, ya. Jadi boleh tidak membayar zakat fitrah itu di bulan Sya'ban, ya. Misalnya tanggal 29 atau tanggal 30, ya, atau ketika nisfu Sya'ban misalnya yang bayar zakat fitrah, ya. Nah, tidak boleh mendahulukan zakat fitrah sebelum bulan Ramadan karena sebab zakat fitrahnya belum ada. Sebab zakat fitrah itu adalah namanya juga zakat fitrah. Fitr itu artinya berbuka. Jadi ia ada puasa, ada berbuka, maka itu sebabnya sudah jatuh, ya. Kalau belum Ramadan kan belum ada puasa dan berbuka, belum diwajibkan puasa dan berbuka, maka belum ada sebab membayar zakat fitrah. Bagaimana ukuran zakat fitrah? Ya. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Farada Rasulullah SAW sadaqatul fitr ala dzakari wal unsa wal hurri wal mamluki
sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir. Ya. Rasulullah SAW mewajibkan zakatul fitr, zakat fitri, ya, untuk laki-laki dan wanita, merdeka ataupun budak. Ya, tentu saja kalau budak dibayarkan oleh majikan, ya, berupa 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum. Ya. Nah, 1 sa' dalam mazhab Syafi'i, ya, setelah dikonversi dalam ukuran kita nih saat ini, itu kurang lebih 2,75 kg sehingga 3 kg. Ya. Jadi zakat fitrah itu kalau beras, ya, antara 2,75, ya, 2,75 sampai 3 kg. Nah, ada lagi beberapa hal, ya, isunya, yaitu bolehkah membayar zakat fitrah dengan harganya, ya, dengan uang maksudnya, ya. Dalam hal ini pendapat jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah itu mengatakan wajib membayar zakat fitrah dengan bahan makanan utama yang ada di wilayah itu, staple food yang ada di situ. Kalau Nusantara ini beras, membayar zakat fitrah. Kalau pandangan ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah itu mesti dengan beras, ya, mesti dengan beras kalau di Nusantara ini, ya. Sedangkan menurut pandangan ulama Hanafiyah, Imam Hanafi, ya, seseorang itu boleh membayar zakat fitrahnya itu dengan harga, ya. Misalnya dengan dirham, dengan dinar, atau dengan uang paper money yang kita miliki saat ini, ya. Atau karena, ya, hakikatnya hikmah daripada zakat fitrah itu kan tadi 2, yaitu mensucikan atau memperbaiki sekiranya sepanjang bulan Ramadan itu orang yang berpuasa ini ada melakukan dosa-dosa kecil atau lalai dengan sesuatu tertentu, ya. Yang kedua, hikmah daripada zakat fitrah adalah, ya, agar orang-orang miskin pada hari itu tidak perlu berkeliaran meminta-minta. Keperluan mereka pada hari itu tercukupi dengan zakat fitrah, ya. Nah, karena pandangan itulah kemudian menurut ulama Hanafiyah dibolehkan untuk membayar zakat fitrah dengan harganya, dengan uang maksudnya, ya. Jika dirasa uang lebih bermanfaat bagi penerima zakat itu, ya, maka zakat fitrah yang diberikan dalam bentuk cash atau uang tunai itu adalah lebih baik dan lebih dapat menyempurnakan keperluan orang-orang miskin. Ini pandangan Abu Hanifah. Dan ulama kontemporer saat ini majoritinya membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.